Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara Tigran Petrosyan melawan Boris Spassky. Partai ini terjadi pada 1966. Tigran Petrosyan, pria kelahiran 17 Juni tahun 1929. Ia mendapat gelar Grandmaster pada tahun 1950 di usianya yang ke-21. Lelaki berkebangsaan Armenia ini menjuarai juara dunia pada tahun 1963 sampai 1969. Sementara Boris Spassky, ia berkebangsaan Uni Soviet atau Rusia, dilahirkan pada 30 Januari tahun 1937. Menjuarai kejuaraan dunia secara resmi pada tahun 1969, menggantikan posisi Tigran Petrosyan. Lawan main di partai ini. Baiklah teman-teman, langsung saja ke permainannya. Tigran Petrosyan hitam, Boris Spassky putih. Tigran memulai dengan pion D4, balasan Boris kuda F6, lalu kuda Tigran ke F3, dan dilanjutkan hitam pion E6. Gajah putih mengunci kuda di G5, lalu hitam pion D5. Adakah yang tahu dengan nama pembukaan ini? Pembukaan ini dinamakan Tour Attack dengan variasi Classical Defense. Putih melanjutkan dengan kuda ke D2, dan gajah hitam menambah dukungan terhadap kudanya. Pion putih membuka jalan untuk gajah terang, dibalas hitam kuda ke D7. Kini gajah terang putih ke D3, dan pion hitam menawarkan pertukaran C5. Putih menambah penjagaan terhadap pion D, lalu hitam pion ke B6. Langkah ke-8, putih rokade pendek dan gajah terang hitam ke B7. Sejauh ini nampak bahwa kedua pemain akan menggunakan pion sebagai daya dobraknya. Terlihat bahwa pion putih dan pion hitam masing-masing membuat pola serangan dengan mendahului perwiranya. Sampai di sini kuda putih langsung menawarkan pertukaran, dan pertukaran pun diterima. Kuda pukul kuda dan pion putih pukul kuda, mengancam kuda hitam. Kuda pergi ke D7 mengancam pion dan menawarkan pertukaran terhadap gajah gelap. Gajah gelap putih memilih pergi melindungi pion, dan menteri hitam menambah tekanan terhadap pion di E5. Kuda putih F3 menambah pengawalan dan pion hitam ke H6 dengan rencana memajukan pion di G untuk mengancam gajah gelap putih. Tanpa menunggu diusir oleh pion, gajah gelap putih pergi ke G3 mengamankan diri. Namun hitam masih dengan rencananya, pion G5. Lagi-lagi putih menawarkan pertukaran, kali ini pion B4. Jika pion ini dimakan oleh hitam, maka pion C3 akan memukul balik. Dengan begitu, sayap menteri akan terbuka dan hitam tidak mungkin melakukan rokade panjang. Padahal hitam sudah tidak mungkin juga melakukan rokade pendek karena pion sayap raja telah digunakan untuk membantu penyerangan. Sehingga hitam tidak memukul pion di B4, tetapi ia memilih memajukan pion di H5. Melihat pergerakan pion hitam di G dan H akan berpotensi membahayakan, maka putih menutup laju pion H dengan memajukan pion di H4, sekaligus menawarkan pertukaran. Penawaran diterima oleh hitam, tetapi putih tidak memukul balik. Ia memilih membawa kembali gajahnya ke F4. Hitam kini melakukan rokade panjang, dibalas putih pion ke A4. Hitam memajukan pion mengancam gajah terang, sehingga gajah terang pergi ke E2. Kini giliran hitam yang melihat pion putih di A dan B berpotensi membahayakan. Tetapi jawaban hitam sedikit lain dengan putih.
yaitu membawa pionnya ke A6. Dengan rencana yang tentu kalian semua sudah paham. Jika pion putih A maju, maka pion hitam B akan maju. Begitupun sebaliknya, jika pion putih B yang maju, maka pion hitam A yang akan maju. Dengan demikian, putih tidak ada pilihan langkah lagi. Ditambah dua pion tersebut tidak begitu didukung oleh perwiranya, sehingga putih memilih menggerakkan rajanya ke H1. Raja putih ini memang sudah harus pindah, karena lajur G sudah kosong dan benteng hitam siap menyerangnya kapan saja. Dan benar saja, benteng D8 ke G8, benteng putih ke G1 mengawal pion, dan benteng hitam ke G4 dengan rencana menumpuk benteng di G8. Kini putih menteri ke D2, lalu hitam menumpuk bentengnya. Putih menawarkan pertukaran dengan pion A5, tentu pertukaran ditolak. Hitam menjawab dengan pion pergi ke B5. Ngomong-ngomong, struktur bangunan dari hitam ini bukan main-main teman-teman. Pion membentuk rantai dan hitam tidak ada jalan masuk sama sekali. Dua gajahnya benar-benar mati terhalang oleh pion. Lanjut, benteng putih kini ke D1. Dibelas hitam dengan membawa gajahnya ke F8. Kuda putih H2 dengan ancaman yang semua bisa melihat, benteng di G4. Tahukah kalian apa jawaban hitam? Apakah menyelamatkan benteng? Oh, tentu tidak. Hitam memilih memukul pion E5 dengan kudanya. Tentu benteng dipukul oleh kuda dan pion hitam memukul kuda. Kompensasi dari penukaran kualitas ini ialah pion hitam yang kini kembali berbahaya. Dan nantinya dua pion hitam di G dan H ini yang akan menjadi penentu kemenangan. Kini putih kembali menawarkan pertukaran dengan pion di E4. Sebentar, maaf. Ini bukanlah penawaran, tetapi pengorbanan, sehingga sangatlah layak dicurigai oleh hitam. Ya, benar saja. Jika pion D5 hitam memukul pion E4, maka gajah gelap akan memukul kuda, dan menteri hitam pun akan membalas memukul gajah. Lalu, menteri putih ke D8 adalah skakmat, sehingga hitam tidak tertipu dengan pion beracun itu. Hitam memilih dengan mempertebal perlindungan kudanya dengan gajah D6, sehingga menteri putih E3 dan kuda hitam D7 menawarkan pertukaran gajah pukul gajah, dan menteri hitam membalas memukul gajah gelap. Kini putih benteng ke D4. Idenya adalah memukul pion hitam di D5 dengan pion putih di E. Setelah garis terbuka, maka pion G4 akan terancam dua kali oleh gajah dan benteng, sehingga putih mendapatkan pion yang berbahaya ini. Namun hitam mencegah dengan pion E5, mengancam benteng. Benteng pun kembali ke D2, dan hitam memberikan pion F di F5. Dan entah apa yang dipikirkan oleh Spassky, ia tidak mengambil pion di F, justru ia mengambil pion di D5, sehingga pion F maju mengancam menteri. Dan lihatlah serangan hitam ini teman-teman. Petak-petak penting semua dikuasai oleh pion hitam. Cara Petrosian membuat pola seperti ini sangatlah rumit, perlu perhitungan dan kalkulasi yang sangat matang. Oke, kini menteri putih ke E4. Dilanjutkan kuda mengancam menteri F6. Menteri melakukan skak di F5. Simpel saja raja ke B8. Mungkin putih mulai sadar melihat barisan pion yang sungguh menakutkan, sehingga ia ingin merusak bangunan pion hitam dengan membawa pion F ke F3. Sudah tentu penawaran pertukaran ini ditolak oleh hitam, karena hitam lebih memilih mengusir menteri putih dengan gajahnya ke C8. Menteri putih kabur ke B1 dan pion hitam maju ke G3. Benteng putih memberikan ruang untuk berlindung rajanya. Pion hitam H3 dan gajah putih F1 memberi dukungan terhadap pion di G2.
Benteng hitam kini mensupport pion dengan pergi ke H8, lalu pion putih pukul pion di H3. Gajah terang hitam membalas memukul pion. Ancaman discover skak oleh hitam dengan gajah hitam memukul gajah putih, sehingga raja putih memilih menghindar ke G1. Hitam sesuai dengan rencana awal, memukul gajah, dan raja membalas memukul gajah. Dilanjutkan pion E4, menawarkan pertukaran. Jika penawaran ini diterima oleh putih dengan pion memukul pion, maka pion F4 akan maju ke F3 dan ancaman skakmat di H1 oleh benteng hitam, sehingga putih memilih melindungi pion di F3 dengan membawa menterinya ke D1. Giliran kuda hitam yang mengorbankan dirinya di petak G4, dan kuda ini harus dimakan teman-teman, karena jika dibiarkan kuda ini akan ke H2 skak. Jika raja ke G1, kuda memukul pion di F3 skak, raja pindah dan benteng akan tumbang. Atau jika setelah kuda ke H2 melakukan skak, raja memilih pergi ke E2, maka pion E4 akan memukul pion di F3 dan itu adalah skakmat, sehingga pion putih memukul kuda dan pion hitam F3. Ini adalah pola skakmat yang bisa dikatakan tidak bisa dihindari lagi. Ya, seperti yang terjadi di game ini. Spassky sudah melakukan yang terbaik dengan membawa bentengnya ke G2. Tentu saja hitam memukul benteng tersebut skak, dan putih menyerah di langkah ke-43 ini teman-teman. Bangunan pion yang dilakukan oleh Petrosian sangatlah luar biasa, sehingga Spassky tak mampu membendungnya, hingga akhirnya ia menyerah, mengaku kalah. Jika permainan ini tetap diteruskan, maka kurang lebih akan menjadi seperti ini. Raja putih pukul pion di G2, lalu benteng hitam skak di H2, raja kabur ke G1 dan menteri hitam H6, menteri putih F3 tentu dipukul oleh pion, dan ancaman skakmat tidak terhindarkan lagi dengan benteng pergi ke H1. Lagi-lagi harus saya katakan bahwa ini adalah langkah stockfish, jalan terbaik versi komputer. Jadi setelah Spassky menyerah, saya tidak melakukan analisis kembali karena yang menganalisa adalah komputer. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kekurangan, jangan sungkan untuk memberi kritik, saran, dan masukannya. Khairul Kalam, terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.